sudah bersama dengan kita yang kita cintai dan kita banggakan 2029 bersama dengan segenap tim. Ada saya lihat tulang Dr. Maruli dan segenap teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Ini semua akan bisa menjadi baik dan sebagaimana harapan kita. Oleh karenanya lah 5 tahun Aku Bolon dan ada tokoh-tokoh pedoman kepada 5 putri Pancasila. Karenanya kami sungguh-sungguh akan bekerja keras. Kita semua shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda Sumatera Utara yang duduk di belakang, milenial dari Unpri. Oh, dari Unpri. Katanya Bapak yang kasih beasiswa mereka. Oh, ini beasiswa dari Unpri. Beasiswa dari Pak Bobi. Iya, beasiswa Pak Bobi. Anak Bapak semua. Jangan bikin malu ya, pokoknya ya. S2. Iya. Sama ada hadir juga teman-teman influencer di sini nih dari mahasiswa Sari Mutiara juga. Oh, dari Pak. mahasiswa Sari Mutiara Iya, juga ya. Sari Mutiara Indonesia. Oh ya, mahasiswa Sari Mutiara. Teman ini yang apa? Kunto Aji. Oh, yang kurir Pak, kurir Parpada. Hah? Kurir paling lantam dia Pak. Oh, ke Unpri, gabung. Hanya saja yang kurang lebih yang daerah Kepulauan Nias yang belum, tapi hampir semua sudah saya kelilingi. Permasalahannya, persoalannya memang hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Terakhir, kemarin saya habis dari Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, keluhannya sama, hampir sama semua. Bahkan saya bilang ini bukan cerita mengada-mengada, tapi cerita betulan. Pas lagi jalan ke daerah, ini saya mau ketawa duluan ya dengan ceritanya. Pas mau jalan ke daerah Labuan Batu Selatan, ya memang jalannya enak lah, kayak merasa dipijat. Saya bilang kok di dalam mobil, di dalamnya merasa dipijat. Yang tadinya susah BAB, kok lewat jalan situ gampang BAB. Kalau tadi lagi ibu-ibu yang lagi hamil 7 bulan, lewat situ langsung merasa 9 bulan. Nah, yang lucunya pada saat di jalan, pas lagi di jalan, ada yang nyebrang. Yang nyebrang bukan orang ini, yang nyebrang ayam. Begitu nyebrang jalan itu, ayam itu tulang nyebrang nggak pakai kaki, dia terbang. Kita perhatikan ayam ini aja nyebrang, saking dalamnya lubang di tengah jalan itu, ayam aja nyebrang pakai terbang, pakai sayap, nggak mau dia pakai kaki, saking takutnya jalan berlubang. Yang saya bilang ayam aja takut sama jalan berlubang, kita manusia disuruh lewat jalan itu coba. Nah, inilah makanya saya bilang ya cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang ada di masa-masa sosialisasi dan kampanye yang kami rasakan. Oleh karena itu yang disampaikan poin-poin tadi, salah satunya saya dengar tadi ada tentang infrastruktur. Kita sama-sama sudah ketahui, sudah sama-sama merasakan bagaimana sebenarnya peran dari pemerintah itu sendiri hari ini. Pemerintah, saya sampaikan, ini adalah berjenjang, sama kayak kita sekolah, dari SD masuk ke SMP, lulus SMP masuk ke SMA, lulus SMA masuk kita kuliah, sama kayak pemerintah, berjenjang. Pemerintah kita, struktur negara kita sudah dibuat berjenjang. Kita bukan negara federal, kita negara kesatuan Republik Indonesia, dibuat memang ada otonomi daerah, tapi otonomi daerah yang khas Republik Indonesia. Kita ada kabupaten kota,
berjenjang di atasnya ada provinsi, berjenjang di atas provinsi ada pemerintah pusat. Hari ini saya sudah pernah jadi kepala daerah tingkat 2, saya sudah pernah jadi wali kota, saya sudah merasakan bagaimana tatanan pemerintah. Tulang RE juga sudah pernah saya rasa melihat bagaimana peran dari masing-masing sektor pemerintahan ini. Yang kita rasakan mungkin beberapa waktu ke belakang ini, bagaimana kita tahu pemerintah pusat sangat memperhatikan Sumatera Utara. Dan ya kalau boleh cerita sedikit, kalau boleh mengenang sedikit, saya ingat terakhir kunjungan ke daerah, kunjungan terakhir daerah Pak Jokowi itu ke Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara itulah kunjungan Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ini kunjungan terakhirnya ditutup dengan mengunjungi Sumatera Utara. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat sangat memperhatikan Sumatera Utara. Saya sebagai sudah pernah menjadi wali kota pemerintah tingkat 2 merasakan bagaimana perhatian pemerintah pusat yang ada di Sumatera Utara. Tapi kita juga merasakan, karena berjenjang kita tadi pemerintahan, kita merasakan mungkin di beberapa daerah, saya contohkan di kawasan Danau Toba, bagaimana kawasan Danau Toba sudah dijadikan destinasi super prioritas, bukan lagi prioritas tapi super prioritas, dan pemerintah pusat sudah sangat luar biasa. Saya jalan-jalan, saya putar keliling ke sana tulang kemarin pada masa sosialisasi kemarin, satu jengkal di jalan itu di kawasan Danau Toba nggak ada yang nggak ada sinyalnya, semua 4G. Semua kalau di daerah khususnya destinasi wisata khususnya ada yang di beberapa tempat prioritasnya bahkan 5G. Di jalan-jalan tuh nggak ada hilang sinyal. Nah itulah bagaimana pemerintah pusat memperhatikan, dan pemerintah kabupaten di daerahnya juga mensupport. Tapi ada kekosongan, sama kalau kita bilang tadi jenjang pendidikan, dari tingkat SMA-nya sudah bagus, SD-nya sudah mantap, tapi nggak mungkin anak SD langsung masuk SMA, harus melewati SMP dulu. Sama mungkin kalau kita ibarat tadi pemerintah kabupaten kota ini adalah kelas atau tingkatan SD, pemerintah pusat tingkatan SMA, SD sama SMA-nya udah bagus, kolaborasinya sudah mantap, sudah sejalan, tapi pemerintah provinsinya supportnya sangat minim. Ada kekosongan di dalamnya kita rasakan. Kami sebagai kepala daerah tingkat 2 sudah merasakan itu. Bukan mau menjelek-jelekkan pribadi, bukan. Ini masalah kinerja. Ini masalah kerja yang dirasakan. Kami pemerintah tingkat 2, saya pernah merasakannya, ada kekosongan. Sebagai orang tua, pemerintah provinsi ini harus bisa mendengarkan kami pemerintah kabupaten kota sebagai anak-anaknya harusnya. Tapi yang kita rasakan selama ini, pemerintah pusat biasanya langsung dengan kabupaten kota yang ada di dalam Sumatera Utara. Nggak ada. Relawan Tegak Lurus dan tokoh masyarakat mendukung Bobi Nasution. Bersatu Tegak Lurus, Bobi Surya menang. Bobi Surya menang. Bobi Surya menang. Main kita menyala bangku, tepuk tangan langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.